Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video tentang pembahasan notasi ya, yang masih berkaitan dengan teori musik. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga masih tetap semangat ya untuk belajar musik ya, terkait dengan notasi atau not balok. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda atau simbol ya yang terdapat dalam notasi ya. Nah, biasanya kita menemukan berbagai tanda-tanda ini di awal-awal kita belajar keyboard atau piano. Tapi sebelum itu, teman-teman silakan di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan saksikan video-video saya sebelumnya. Ada banyak di situ. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Kita akan langsung saja. Saya akan ngetik di sini. Tanda yang pertama adalah tanda tie ya. Nah ini tie. Orang sering sebut sebagai selur atau legato ya. Sama saja. Nah ini tie ini berfungsi sebagai untuk menyambungkan bunyi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main di piano atau di gitar, bunyinya itu akan nyambung. Coba kita dengarkan. Nah ini aplikasinya kebetulan agak sedikit error ya. Harusnya bunyinya nggak seperti itu, tapi yang jelas dia bunyinya akan nyambung tararara seperti itu. Nah kebalikan dari, coba kita nadanya kita naikkan, mungkin akan berbeda hasilnya. Nah sedikit nyambung ya, jadi tidak terpisah gitu loh. Jadi not ini jadi nyambung aja gitu, seperti tidak ada jeda begitu ya. Nah kebalikan dari tie atau legato ini adalah staccato ya. Staccato ini saya perbesar supaya jelas terlihat. Nah, staccato ini dia titik ya, seperti ini. Nah, dia itu jadi memiliki makna dihentak ya. Jadi seperti pendek-pendek begitu. Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi agak nyambung, sekarang dihentak begitu. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah staccato. Nah, yang mirip satu lagi, ada tanda berikutnya. Yang mirip dengan staccato, tapi dia letaknya bukan di bawah di sini ya. Tapi dia letaknya di di sebelah, di bagian belakang ya. Di bagian belakang not. Nah, ini disebut dengan dot ya. Dot not atau rhythm dot ya. Nah, ini di sini. Jelas ya teman-teman? Saya perbesar lagi biar jelas. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini memiliki makna kalau dia setengahnya dari not yang di depannya. Jadi kalau misalkan not yang di depan itu 2 ketuk, maka dia adalah 1 ketuk. Terus dijumlahkan. Jadi 1 tambah 2 jadi 3. Jadi 3 ketuk. Karena ini 4/4 maka dia 3. Nah di sini ada sisa 1 ketuk rest ya. Jadi jumlahnya sesuai ya, 4 ketuk. Nah bagaimana kalau kita rubah jadi not quarter? Bisa juga. Ya ini jadi not quarter note atau 1 ketuk. Kita rubah kita tambahkan dot. Nah maka dia akan berubah di sini jadi istirahat setengah ya, dan yang setengahnya lagi dia lari ke sini. Nah tadi ingat rumusnya adalah ini adalah setengah nilai dari not yang di depannya. Jadi kalau not di depan ini adalah 1 ketuk ya, quarter note nilainya 1 ketuk, maka setengahnya dari 1 berapa? Setengah kan? Setengah tambah 1 jadi 1/2. Nah sekarang kita coba lagi dengan not mungkin ini. Nah, karena ini 4 ketuk, kalau kita tambahkan dot, jadinya seperti apa?
maka dia akan jadi larinya ke sini ya, kemungkinannya. Coba saya tambahkan not di sini supaya jelas. Oke, saya akan coba rubah ini jadi dot not, bisa nggak? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi batasnya sampai half not saja ya teman-teman. Sebetulnya bisa saja ditambahkan, cuman ini jarang terjadi. Jadi intinya dot not itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia nilainya adalah setengah dari nilai not yang di depannya. Lalu dijumlahkan. Selanjutnya tanda yang berikutnya yang perlu teman-teman ketahui kalau misalkan teman-teman baru belajar itu adalah tanda ini satu lagi ya. Tanda ini. Nah ini, kalau teman-teman pernah lihat tanda seperti ini artinya adalah aksen. Ya. Aksen itu artinya penekanan ya. Jadi kalau misalkan ada 4, dalam satu bar ada 4 begini, ada 4 not, maka yang ada aksen ini dia lebih kencang sedikit sebagai penanda ya. Kita dengarkan. Nah, kalau kita dengarkan di sini walaupun tidak terlalu jelas dari aplikasi ini, tapi hentakannya lebih keras ya di sini ya. Nah, aksen ini biasanya antara di ketukan pertama dan ketiga atau ketukan pertama saja ya. Intinya dia hanya untuk penanda saja aksen ini. Bahwa dia ketukan pertama jatuhnya di situ gitu. Selanjutnya ada lagi nggak ya? Tanda yang biasanya awal-awal perlu diketahui. Jadi ada hati-hati membedakan antara tanda dot ya dengan tanda staccato karena memang letaknya berbeda. Kalau misalkan staccato itu di bawah notnya persis, kalau misalkan dot itu di sebelahnya. Nah di sini, ini dot ya, ini staccato. Jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tanda lagi, ini tanda aksidental ya, yang di pertemuan di pembahasan sebelumnya juga sudah saya singgung ya tanda ini. Nah ini tanda aksidental ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah sharp ya. Kalau ini namanya sharp. Kalau bahasa kitanya crash ya, ini crash. Terus ada lawannya crash adalah mall ya. Kalau crash naik setengah, mall itu turun setengah. Ini sharp, ini flat ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Terus untuk merubah ini lagi itu ada satu tanda lagi namanya tanda natural. Jadi seandainya ini teman-teman tanda natural ini dipakai kalau misalkan kita ketemu antara sharp dan flat ini. Tapi kalau tidak ada ini makanya tidak kepake ya. Misalkan teman-teman ada C, ada 2 not, 3 not yang dibunyikan berturut-turut C, tapi sebagian sininya saya ingin ditambahkan sharp. Nah, maka dengan kalau misalkan kita bagian sini ingin kembali ke C lagi, maka harus ada tanda natural, ya, tanda pugar ini. Tapi seandainya memang kita tetap ingin di sini adalah tetap naik setengah, crash atau jadi cheese ya, maka ini dihapus. Maka tanda ini tidak diperlukan lagi. Maka kalau begini posisinya, maka bukan hanya not ini saja yang dia jadi C, ini not C ya, tapi jadi not C terus jadi cheese. Nah, harusnya kan kalau misalkan ada tanda natural ini jadi C lagi, tapi karena tidak ada, maka dia tetap ikut di depannya. Jadi tetap jadi cheese ya. Jadi seperti itu cara bacanya teman-teman, supaya tidak keliru. Nah, agar lebih jelas mengenai ini, bahasan tentang tanda ini, kita coba lihat kita simak lagu berikut ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah siapkan lagu. Di sini ada lagu miliknya Johann Sebastian Bach ya, komposer terkenal. Judulnya Minuet in G minor. Nah kalau kita lihat di sini ada beberapa tanda yang sudah kita bahas tadi di awal. Ada tanda apa saja di sini? Ada tanda tie, ada slur atau legato ya, ada tanda apa ini? Staccato, ada dot ya, ada dot, rhythm dot, dot not.
Nah, ada yang baru di sini, ada tanda apa namanya? Trill ya. Tremolo ya. Ada tanda tremolo di sini dan juga ada tanda istirahat, repeat ya. Repeat itu artinya diulang lagi dari sini, sudah habis diulang lagi ke atas. Kita dengarkan. Nah, perhatikan bagian sini tadi ada agak dihentak ya, pap pap. Ini nyambung tar tam pam pam, di sini pap pap gitu ya. Pap pap. Nah, ini artinya dihentak ya kalau staccato. Tu wa ga. Nah, dia ditahan karena dia 3 ketuk ya. Jadi ingat tadi prinsipnya bahwa dot note itu adalah setengahnya dari note yang di depannya dan dijumlahkan. Maka karena ini 2 ketuk, setengahnya dari 2 adalah 1, terus dijumlahkan jadi 3 ya. Dan ini sesuai karena ini 3/4 ya. 3/4 tuh ya seperti ini nih. Di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada note 1/4 yang nilainya 1 ketuk, ada 3. Dan ini setara dengan ini ya. Ini jumlahnya juga 3, nilainya 3. Nah, di sini ada tanda apa namanya? Natural ya. Jadi ini kan bass ya. 2 mol itu kan ada bassnya ya. Ini bass nih, bass. Ini juga bass ya. Bass dengan S ya. Nah, maka seluruh apa namanya, setiap not B dari awal sampai akhir itu harus berubah jadi bass. Nah, untuk merubahnya jadi natural maka perlu ada tanda ini. Jadi khusus hanya untuk di sini saja dia jadi B ya, kembali lagi ke awal. Tapi kalau tidak ada tanda ini, maka yang dibaca adalah bass-nya. Jadi seluruh apa namanya, tanda itu jadi seluruh not yang ada di sini selama tidak ada tanda natural itu dia jadi bass. Jadi begitu cara membaca not balok ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga membantu bagi teman-teman yang sedang mendalami not balok dan belajar teori musik. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.